Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruang bicara kita, saat ini saya Selamat Budi Harjo akan bincang-bincang santai dengan kakak-kakak yang ganteng sama cantik ini dari Universitas Negeri Jakarta ya kak ya. Boleh kenalan dulu kakak yang Boleh, nama saya Fahrul, Fahrul, nama lengkapnya boleh? Fahrul Rizky Ananda. Oh iya. Jurusan apa kak? Jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nama kakaknya siapa kak? Nama saya Dita. Dita, panjangnya Dita Budi Harjo. Nama panjangnya Dita Kurnia Maulida. Dita Kurnia. Jurusan apa kak? Saya ngambil jurusan Pendidikan Geografi. Pendidikan Geografi. Kak Fahrul maksudnya ganteng banget ini mahasiswa Jakarta. Kayaknya calon imam yang baik buat nantinya ya. Amin. Sama Kak Dita juga kayaknya adem banget, bawahnya tuh pengen ngapalin surat Ar-Rahman aku tuh. Iya. Oke kak, dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, boleh cerita dong? UNJ itu Universitas Negeri Jakarta. Mungkin yang kita tahu atau orang tua kita tahu sebelumnya itu namanya IKIP Jakarta. Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Sekarang namanya jadi Universitas Negeri Jakarta. Itu kampus berbasis pendidikan. Jadi semacam UPI, UNY, UNJ itu kampus-kampus pendidikan. Banyaknya prodi-prodi pendidikan. Kalau lokasi kampusnya sendiri gimana sih kayak? Ada 4. Ada 4. Kampus itu di Rawamangun. Kalau kampus B itu ada di lebih tepatnya di Jalan Pamuka. Di Pemuda. Iya. Pemuda. Dekat dengan Stadion Velodrome. Mungkin pernah dengar Velodrome, nah sampingnya itu kampus B. Itu Iya. khusus prodi olahraga, fakultas olahragaan. Ada lagi kampus D, itu di Halimun. Itu khusus fakultas psikologi. Ada lagi satu lagi kampus E, itu di Setiabudi. Itu prodi PGSD. PGS. Banyak ya? Banyak ya, luar biasa ini kayaknya besar sekali kayak. Kalau boleh tahu ini kakak kan dari asli Kuningan. Asli Kuningan. Iya. Barangkali ada forum apa gitu di Jakarta? Ada Forum mahasiswa. forum mahasiswa. Boleh cerita barangkali aku atau teman-teman aku juga minat kuliah di daerah Jakarta gitu kan, bisa jadi gimana gitu kak? Kalau untuk di kampus UNJ sendiri, kita ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Kuningan, Kak. Jadi untuk mahasiswa anak rantau gitu, nanti bisa gabung gitu ke Himpunan Mahasiswa Kuningan karena selama perkuliahan juga kadang kita ngadain perkumpulan gitu untuk anak rantau gitu, khususnya di daerah Kota Kuningan. Barangkali ada Instagramnya mungkin biar temen-temen tuh mereka bingung gitu mau ke siapa, kapan nggak tahu IG-nya gitu kan. Himpunan sendiri ada Instagram. Ada. Untuk Instagram himpunannya ada himaku_UNJ ya. Iya. Himaku_UNJ. UNJ. Universitas Negeri Jakarta Negeri gitu Iya. ya. Udah bonafit lah di daerah. Nah untuk masuknya sendiri itu ada jalur apa aja? Kalau untuk kampus UNJ sendiri itu untuk jalur masuknya itu ada 3 Kak. Yang pertama itu kayak kalau sekarang itu namanya jadi SNBP. iya, SNBP itu adalah seleksi jalur prestasi gitu loh. Prestasi, Ya, jalur prestasi. Mungkin nanti untuk adik-adik yang berniat untuk mau kuliah gitu, yang memiliki prestasi terutama di raportnya nilainya tinggi ya Kak, Iya. nggak turun, itu bisa banget Kak melalui jalur prestasi tersebut. Boleh potong dulu kak? Boleh. Kalau misalkan ada barangkali sertifikat kayak gitu itu berlaku nggak sih Berlaku. sebagai portofolio? Iya, sebagai Iya, portofolio. sebagai portofolio. Yang kedua, kita dulu mengenal mungkin SBMPTN. Iya. Sekarang namanya SNBT. Sama, ujian tulis. Dan soalnya pun beda. Kalau dulu saya tes sosum, kalau sekarang tes skolastik, bahasa, sama matematika. Nah, ada lagi jalur mandiri. Kalau di UNJ namanya Penmaba. 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 Iya. Itu khusus UNJ atau Khusus UNJ. Iya, UNJ khusus. ya? Penmaba. Itu dibuka setelah jalur SNBT selesai sampai bulan Juni-Juli lah. Itu Juni. berarti kesempatan terakhir tuh di Iya, di Penmaba itu. Iya, Iya. Penmaba. Nah, Kak tadi kan jurusannya Pendidikan Informatika. Informatika. Iya. Itu di IPS atau di IPA? Itu IPA. IPA. Ya? IPA. Nah, contoh aku nih kan anak-anak IPA kelas 12 IPA. Nah, tiba-tiba aku sekarang mau masuk jurusan yang ada di IPS gitu. Itu kira-kira bisa nggak sih, Kak? Bisa.
Bisa. Bisa, Iya, Bisa. bisa. bisa kan ya? Bisa. Iya. Ya nggak harus linear. Aku IPA harus, wah kayaknya kamu suruh siapa ngambil IPA gitu. Nggak bisa. Enggak, Eh, bisa kok. bisa ya, Iya. ada jalurnya. Kayak IPC dulu gitu ya, Ya, Iya. sama ya. dulu saya ngambil IPC. Oh gitu. IPC di Pen Maba saya Berarti ngambil kamu IPC. juga anak IPA. Dulu saya IPA. Iya. Kalau saya anak orang tua. Ah, iya. Iya bener sih. Bener sih. Jadi Aduh, anak- goblok saya. Anak sama papa. Oke, Kak. Sorry, emang temennya temen aku suka bercanda. Iya, siap. Ntar aku bingung mau nanya apa lagi kan nih. Oke, tadi jurusan udah, jalur masuk udah. Iya. Nah, Kak, aku pribadi juga bukan gimana ya, bukan masalah minder sih. Kondisi ekonomi orang kan beda-beda. Ya, keluarga aku kebetulan cuma bisa beli makan, bisa bayar kontrakan, bisa beli mobil, bisa beli pabrik. Ya, cuma bisa gitu aja. Cuma ya, Iya, cuma. coba. Cuma ya, Tapi cuma. bisanya Tapi banyak. bisanya banyak. Ih, Iya. gitu lah. Sorry, aku basicnya emang ria banget orangnya. Iya. Sorry Kak. Nah, kondisi orang kan ekonominya beda-beda. Iya, betul. Iya. Maksudnya ada kemungkinan nggak sih sama maaf sama teman-teman aku gitu yang kondisi ekonominya kalah menengah ke bawah itu bisa nggak sih masuk ke universitas negeri? Tentu bisa sih ya kak. Bisa. Iya karena ada yang namanya jalur bidik misi yang sekarang namanya KIP ya KIP. kak. Iya. Nah jadi nanti mungkin untuk adik-adik yang mau kuliah gitu terkendala di faktor ekonomi nih kak, terutama coba dulu nih melalui bidik misi atau yang sekarang namanya KIP gitu. Nah iya, kalaupun kita nggak punya KIP, biasanya kita bisa buat ya kak ke desa. Iya. Iya, jadi nanti mungkin kita coba dulu buat kalau di saya itu namanya kayak meminta surat keterangan tidak mampu Iya, dulu ya, SKTN. ya, untuk sesuai persyaratannya gitu. Sebelum nanti kartu KIP-nya meluncur ke kita gitu. Terus, Aku juga nanti kayaknya mau ngurusin surat keterangan tidak mampu, ngobrol lama-lama sama Iya. Aduh, ya Kamu. Allah. Setelah KIP juga mungkin nanti adik-adik setelah masuk ke universitas manapun biasanya di kampus itu menyediakan beasiswa kak banyak banget gitu kan, terutama pas kita masih maba nih mahasiswa baru Iya. itu tentang beasiswa itu banyak kak, jadi jangan takut gitu tentang faktor ekonominya gitu. Terus kemudian di UNJ sendiri itu UKT-nya uang kuliah tunggalnya itu kebetulan melalui sesuai dengan gaji orang tua gitu kak. Jadi nanti ada Disesuaikan. pergolongan, iya Disesuaikan. disesuaikan. Nah Ada untuk golongannya. ya golongan satu itu kalau nggak salah sekitar 500 ya kak. Iya. Itu Jadi- etalase apa kategori golongan 1 2 3-nya itu dari mana? Dari kampus. Dari kampus kitanya. Enggak, maksudnya dilihat dari barangkali maaf penghasilan orang tua kah atau Iya, dari orang penghasilan tua. orang Jadi, tuanya. jadi gini kak, sistemnya orang tua kita daftar nih, kayak kita keterima nih dari Penmaba misalkan. Terus kita mengunjungin website si UKAT. Iya. Iya. Nah, itu untuk registrasi atau ngasih identitas kita untuk mendapatkan golongan UKT. Nah, apa aja sih berkas yang dimasukkan gitu? Pertama ada gaji orang tua, jelas. Terus ada pajak bumi dan bangunan, Iya. listrik, juga Iya. pajak motor juga bisa. Jadi itu diperhitungkan, diakumulasikan, baru dihitung Iya. sama sistem di kampus. Nanti misalkan seminggu kemudian ada turun golongannya misalkan golongan 7. Gede kan? Iya, 7. Mau banding nih. Ternyata ada berkas yang salah misalkan. Kita bisa banding lagi ke kampus, bisa turun lagi. ke klarifikasi gitu. Ya, Iya, klarifikasi gitu. Jadi gak usah takut kalau misalkan sama uang kuliah yang gede. Iya. Karena disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Juga di UNJ nggak ada uang bangunan. Iya. Uang bangunan. Adanya SPU. Dan SPU itu bisa 0 rupiah. Oke, Kak, kalau UKT-nya sendiri tadi berapa sih Jakarta? Di UNJ Iya. Di itu UNJ. tadi golongan 1 500. Iya. Paling tinggi itu berapa sih? Paling tinggi kayaknya 10. iya 10 10 juta. 10 juta. Jadi Iya, per satu. itu biaya makan aku 4 hari loh. Kak, ini kebetulan Universitas Negeri Jakarta ini kan salah satu universitas bonafit di Jakarta ya. Iya. metropolitan. Secara ini kan daerah metropolitan. Boleh tanya nggak sih biaya hidup di sana gimana? Biaya Biaya hidup hidup. ya.
Dari Dita mungkin, karena Dita Oke. anak kos. Oke, mungkin bagi saya itu kalau untuk biaya hidup itu tergantung dari kitanya sih kak, dari pribadi kitanya mau hemat atau boros nih. Terus yang kedua mungkin dari faktor lingkungannya kak, kalau misalkan kita pilih-pilih lingkungannya yang nyaman, yang enak, biasanya di situ juga terpengaruh gitu lingkungannya, kayak misalkan nih Circle. iya Circle. circle ya gitu kan. Di daerah kampus itu ada namanya beberapa daerah yang emang di situ tuh kawasannya terbilang apa sulit gitu untuk anak-anak rantau. Kenapa dibilang sulit? Karena terbilang elit gitu, dari mulai harga kosannya, terus untuk uang makannya gitu kan. Jadi kita harus pinter-pinter pilih lokasi yang memang di daerah tersebut tuh yang kategorinya masyarakatnya tuh ya setara sama kita lah, kayak biasa aja gitu kan. Karena kan kalau di kota juga gak bisa memastikan gitu ya kak, kadang wilayah tersebut kayak biasa aja, tetapi setelah kita jalanin gitu, wah ternyata salah juga gitu. Kebanyakan kalau di kampus kami itu untuk biaya hidup itu yang emang agak mahal gitu, agak terjangkau itu di lingkungan yang hampir-hampir dekat kampus kak. Jadi kalau misalkan jauh-jauh dari kampus itu kebilangnya mungkin bagi saya itu agak murah ya kak, karena kan biaya hidup di sana itu terutama anak rantau kan pertama pasti uang makan kan, itu ya, kedua itu dari uang kosan. Nah untuk kosan juga pasti kita harus pilih kan, gak mungkin kita nyari kosan yang sebulannya di atas 2 juta gitu kan. Paling 1.800.000 Iya, sebulan. Itu berempat. boleh sih. Berempat. Itu berempat mungkin kalau di kosan Kan ada saya. 6 kan. Itu sih kayaknya bikin asrama aja sih. Iya. Ya, sewa kolam renang aja biar ber-40 bisa kan? Nggak bisa. Oke. Kurang lebihnya seperti itu sih kak. Iya, iya. Jadi gimana ya? Aku juga pernah dengar cerita sih dari kakak. Gitu. Ya, makin deket ke kampusnya itu satu biaya makanan, biaya hidupnya juga tarafnya kayak Tinggi. warteg, tempat Iya. makan itu berani harganya ya. Iya. Warteg aja bisa Apalagi harga mahal. kosan. Nah, kosan juga naik kan, Iya, maksudnya betul. dibanding yang agak jauhan dikit lah gitu. Iya. Kita mah anak-anak Kuningan strong ya, jalan kaki. Iya. Ya Strong betul. banget. Oke. Kak, sama gini, kita kan di SMA 1 Cidawi itu ada eskul. Nah, kalau misalkan di level universitas ada nggak sih kayak eskul kayak gitu? Ada, kalau di universitas namanya UKM. Ya, Unit UKM. Kegiatan Mahasiswa. Unit kegiatan Kegiatan mahasiswa. Yang jauh beda sama eskul. Iya. Dan di universitas lebih variatif. Banyak dong. Banyak. Iya. Misal di SMA cuman sebatas PMR, Paskibra, Pramuka misalkan cuma gitu doang. Dan di universitas lebih banyak lagi. Ada Menwa, ada Pecinta Alam, ada Palang Merah Indonesia, Iya. ada pertelevisian, fotografi, stasiun radio, dan lain-lain. Buat teman-teman yang nanti berminat mengembangkan bakatnya atau apa ya, mau mendalami ilmu lebih gitu, bisa selain belajar kita masuk jurusan apa juga bisa, apa ya, soft skillnya mungkin ya kayak Iya. bisa di Dan UKM. selain UKM juga ada organisasi lain, organisasi pemerintah mahasiswa. Itu Kalau UKM tadi kan masuknya ke Ormawa, ada lagi namanya Opmawa, organisasi pemerintah mahasiswa. Kayak kalau di sekolah SMA mungkin pengurus OSIS, Iya, OSIS, OSIS, MPK. iya. Nah, di kita ada BEM Prodi, BEM Fakultas, BEM Universitas. Kalau MPK-nya ada BPM, BPM Badan Pengawas Mahasiswa. level di sekolah itu kayak MPK, MPK, iya. OSIS gitu Iya. ya, beda garis koordinasi aja. Ya, Iya, betul. betul. Gitu. Barangkali ada teman-teman aku yang mau daftar ke UNJ, websitenya boleh cerita. Ada untuk website UNJ itu unj.ac.id, itu website utama. Website utama ac.id. Ya, kalau untuk website daftar untuk jalur mandiri itu namanya Penmaba. Di www.penmaba.unj.ac.id. Kita juga udah dapet tadi himpunan mahasiswa Kuningan Ya. Iya. yang ada di Jakarta, terus websitenya Universitas UNJ juga udah ada, silakan boleh lihat di videonya tadi. Yes. Terus apa Kak? Untuk jalur mandiri nanti di website itu tertera. Ada ya? Ada. Penmaba tadi. Sebelum closing mungkin barangkali ada pesan yang mau disampaikan. Nanti boleh semuanya ya, Kak Faru atau Kak Dita, buat temen-temen aku yang utamanya mau Lanjutkan. ya, Oke. Oke, untuk saya mau memberikan
motivasi sih lebih tepatnya ya Kak untuk adik-adik yang mau kuliah gitu, terutama dari SMA 1 Cidahu ini. Karena kebetulan saya juga alumni dari sekolah dia Cidahu gitu. Nah, iya, kita adik kakak ternyata. Ya, jadi untuk adik-adik yang mau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi itu, terutama yang ingin masuk ke kampus kita nih, kampus kita tercinta, Universitas Negeri Jakarta gitu. Untuk adik-adik yang misalkan ada kendala di ekonomi gitu ya Kak, tadi kan sudah kita jelasin gitu. Jangan takut karena untuk masuk ke universitas terutama yang negeri itu banyak jalurnya, terutama beasiswa gitu ya Kak, jadi dicoba dulu gitu kan. Terus yang kedua mungkin yang harus kalian persiapan itu adalah dari materinya gitu kan, karena dari hasil tes tersebut kalaupun kita tidak lolos dari prestasi kan kita tadi ya masih ada 2 tes lagi, yang tes tulis sama tes mandiri khususnya untuk di UNJ gitu. Nah, dipersiapin lagi materinya, dipelajarin lagi dari sekarang gitu. Pesan dari saya sih jangan minder gitu kan. Walaupun kita dari anak-anak rantau, istilahnya kita kota kecil kan Kak, kalau Kuningan pasti dikenalnya dari desa gitu kan. Jangan minder gitu, terutama terus bagi kalian gitu kan, jangan takut karena ketika kalian mau kuliah terutama di UNJ gitu kan, setelah ada alumninya gitu kan yang masuk, itu kemungkinan peluangnya juga agak gede gitu untuk adik-adik gitu kan, karena dilihat aja ada nih yang lulusannya masuk gitu kan. Jadi intinya semangat terus ya, jangan pantang menyerah. Luar biasa. Ya. Ntar Kak Farlo ya, saya potong dulu. Tadi saya sedikit nyimak, Oke. mungkin saya tarik apa ya, sedikit yang saya simpulkan sih dari apa yang dipaparkan sama Kak Dita, itu jangan menyerah, maksudnya coba aja dulu, tapi jangan coba-coba ya. Iya. Bukan anak-anak lagi lah. Gitu. Kita dituntut untuk lebih dewasa. Betul. Mungkin lebih diimbangi sama ikhtiarnya gitu Iya. kan. Iya. Kalau kita mau ada kemauan masuk jenjang berikutnya, UNJ atau dimanapun gitu, coba aja dulu, masih ada beberapa jalur gitu kan, maksudnya kesempatan pertama nggak bisa, masih ada kesempatan berikutnya gitu Iya. kan, sampai mungkin kalau di UNJ ketiga itu penmaba ya. Iya, betul, benar. Jadi buat teman-teman aku yang mau masuk universitas, silahkan coba dulu diimbangi dengan ya menjadi aja ada. Wah, Amin. tahu amin. Dari Kak Fahrul barangkali ada yang mau disampaikan. Dari saya kurang lebih sama, tambahannya mungkin buat teman-teman yang merasa bingung mau pilih jurusan apa, kenalin lagi potensi masing-masing. Misalkan jurusannya IPA tapi seneng film atau seneng yang berbau tentang IPS, ya nggak apa-apa mau ngambil IPS, daripada ngikutin IPA tapi tidak keotakan. Lebih Iya. baik apa yang kita bisa kita pilih gitu. Banyak banget prodi di UNJ, baik dari pendidikannya ataupun non pendidikannya, bisa dipilih sesuai dengan potensi teman-teman miliki. Jadi gak usah lu bingung mau pilih apa gitu, bisa konsultasi lagi ke BK di sekolahnya mungkin ya. Jadi Kak Fahrul berarti yang penting utamanya mungkin prioritas ke teman-teman aku yang kelas 12 gitu ya. Kenali dulu potensi sama minat kita gitu ya, sebelum pada akhirnya jangan risau, maksudnya aku anak IPA mau ngambil jurusan IPS, jangan risau kan. Iya. Bisa kenali dulu aja maksudnya mau masuk mana gitu. Iya, Terus betul. fokus tinggal cari teknisnya kan. Iya betul. Kalau nggak salah aku nyimak ada IPC-nya gitu. Iya, di Maksudnya IPC. tetap ada jembatan gitu Iya. walaupun misalkan mau pindah. Boleh tahu Instagram Kak Fahrul, barangkali ada temen yang ini siapa nih banyak banget. Boleh, silahkan di follow. Nama Instagramnya @fahrul_ra. @fahrul_ra Di bawah ya. Instagram Kak Dita kayaknya personal aja ya, nggak usah dipublish. Boleh Kak Dita barangkali Instagramnya Oke, untuk Instagram saya kebetulan agak sulit ya Kak. apa? Ya, karena menggunakan nama panggilan gitu dari teman-teman gitu ya. Untuk Instagram saya ada @entan_acil_. Di mana itu? Entan Sorry. acil underscore Iya. Enggak. N T E_A_A_C_I_L C I L underscore. Susah. Iya. Oke teman-teman, silakan boleh diputar-putar aja nanti videonya gitu ya, biar wah
tulis lah gitu di kope atau apa ya, potret dulu. Silakan diikhtiarin sama Pak Farul atau Kak Dita. Kak Farul, thank you banget udah datang. Sama-sama Pak Budi. Sampai ketemu di sesi bincang-bincang selanjutnya. Saya Selamat Budi Harjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke.